Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-25 sesudah Pentakosta. Pemberitaan firman pada ibadah hari ini disampaikan oleh Pendeta David Darius Dewu. Kiranya ibadah hari ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita tabiskan ibadah kita pada saat ini dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Ibu Bapa yang diberkati Tuhan, demikian nas pembimbing yang diambil dari kitab Keluaran pasal 20 ayat 3 dan ayat yang keempat. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Jemaat Tuhan, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa-dosa kita. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat
dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa, demi nama anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu, sesuai perintah Yesus Kristus, Tuhan kami. Demikian pengakuan umat-Mu. Dengarkanlah ya Tuhan. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 103, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10, yang menyatakan, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Ibu bapa yang diberkati Tuhan, berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bukan
Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-9. Kitab Kolose pasal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-9 yang menyatakan, "Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya." Ibu Bapa yang diberkati Tuhan, demikian perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan dimanapun kita ada pada saat ini, marilah kita mempersiapkan hati untuk memasuki pemberitaan firman Allah. Adapun bacaan hari ini diambil dari kitab Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kitab Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Sebelum pembacaan firman Allah, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih kalau pada saat ini kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman Allah. Biarlah firman Tuhan pada saat ini, Roh Kuduslah yang membuat kami mengerti, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku daripada firman itu. Buanglah dari pikiran kami, ya Allah, kuasa-kuasa yang mengganggu, yang membuat kami tidak mengerti firman Allah. Tetapi sebaliknya, kuasailah kami dengan Roh Tuhan, sehingga kami dipimpin oleh Roh Tuhan dan kami menjadi pelaku daripada firman itu. Terpujilah nama Allah dalam Yesus Kristus. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab pada hari ini dari Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai 6. Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai dengan 6. Beginilah firman Tuhan. Anak lembu emas, ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka
mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan, dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dimanapun kita ada pada saat ini, Salam. Kiranya kita semua yang mengikuti ibadah pada saat ini selalu dalam damai sejahtera Allah. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada saat ini Bapak, Ibu, dan saya diberikan kemampuan untuk tetap setia melalui ibadah pada saat ini. Harapan kita untuk tetap bersekutu di dalam Tuhan pasti selalu ada. Bapak, Ibu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan pada saat ini diambil dari kitab Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Dengan tema renungan kita pada saat ini, jangan menduakan Tuhan. Ibu bapak, jemaat yang diberkati Tuhan, sebagaimana kita ketahui, bagaimana kehidupan bangsa Israel pada waktu mereka ada di Mesir. Walaupun dalam penderitaan mereka, di mana mereka sangat menderita, sangat susah, mereka tidak bebas untuk bersekutu kepada Tuhan. Namun dalam penderitaan mereka, Allah yang maha baik itu tetap memelihara mereka setiap waktu. Bapak, Ibu, jemaat kekasih Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, banyak hal yang kita alami dalam hidup ini. Tidak sedikit penderitaan yang Bapak Ibu alami. Anak-anak kita tidak bebas untuk bersekutu kepada Tuhan.
Anggota PKLU tidak bebas untuk datang ke gereja. Selama ini kerinduan Bapak Ibu sangat mendalam. Dan puji Tuhan, lewat teknologi kita bisa mengikuti ibadah pada saat ini. Percayalah, suatu waktu ke depan pasti kita akan beribadah dengan tatap muka. Oleh sebab itu, berdoalah terus. Ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan, ketika menderita di negeri Mesir, bangsa Israel diperhatikan oleh Tuhan. Mereka meminta pertolongan kepada Tuhan. Mereka mengharapkan kepada Tuhan supaya penderitaan itu bebas dari kehidupan mereka. Dan Allah tetap setia untuk memberikan pertolongan, bahkan memberkati keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Dan pada waktu bangsa Israel semakin lama semakin banyak, bangsa Mesir, pimpinan bangsa Mesir pada waktu itu merasa ketakutan karena munculnya bangsa Israel. Mereka juga menyadari bahwa bangsa Israel bisa berkembang, bisa bertumbuh karena pimpinan Tuhan. Mereka tahu itu. Dan ketika bangsa ini memohon belas kasihan Tuhan untuk membawa keluar dari tanah Mesir. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dalam perjalanan meninggalkan negeri Mesir, ada banyak tantangan demi tantangan yang harus dihadapi oleh Musa, Harun, dan bangsa Mesir sampai mereka tiba di Gunung Sinai. Dan tantangan itu terus ada. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sekalipun kita sebagai anak-anak Tuhan, umat yang dipilih oleh Tuhan, sekalipun Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan setiap waktu, kita tidak terlepas dari tantangan seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Satu kesyukuran yang dirasakan atau yang dialami oleh Bapak Ibu dan saya dalam hidup ini dengan berbagai macam tantangan, Bapak Ibu tidak diberikan kekecewaan, keputusasaan. Kenapa? Karena roh Tuhan yang menguasai Bapak Ibu dan saya sehingga kita mampu menyapa Tuhan setiap waktu. Itulah sebabnya kita sangat bangga memiliki Allah yang memperhatikan segala yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, tema renungan kita pada saat ini, jangan menduakan Tuhan. Ada beberapa alasan mengapa orang percaya tidak boleh menduakan Tuhan. Alasan yang pertama adalah perintah Tuhan. Keluaran pasal 20 ayat yang ketiga mengatakan seperti ini. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jelas ini perintah Allah. Tapi apa yang dilakukan oleh Harun dan juga bangsa Israel lainnya ketika Musa naik untuk bertemu dengan Tuhan di atas puncak Gunung Sinai, kita melihat ayat yang ke-1, Keluaran 32. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpulah mereka
mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita pahami atau kita mengerti lebih dalam tentang ayat ini, menunjukkan bahwa bangsa Israel ini adalah orang-orang yang tidak sabar untuk menanti. Memang menunggu waktu itu sangat susah, apalagi Musa naik ke gunung itu untuk bertemu dengan Tuhan selama 40 hari 40 malam, yang membuat bangsa tidak sabar. Dan apa yang dilakukan oleh Harun? Kita melihat, lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Ibu bapak yang diberkati Tuhan, bangsa Israel begitu senang ketika ada tanggapan menurut mereka, tanggapan yang positif. Harun memerintahkan kepada mereka supaya mereka menanggalkan anting-anting kalung yang ada pada istri-istri, kepada anak laki-laki dan perempuan. Dan apa yang terjadi kita melihat ayat yang ketiga. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya atau ayat-ayat sesudah bagian ini, sangat jelas. Bukan Harun saja yang dipercayakan oleh Musa. Ada 70 orang tua-tua yang membantu memimpin bangsa itu. Dan ada juga yang lain, tokoh-tokoh yang hebat yang dipercayakan oleh Musa untuk membantu. Tetapi apa yang terjadi? Mereka menunjukkan kekerasan hatinya, mereka tidak taat kepada Tuhan. Itulah sebabnya mereka meminta kepada Harun. Dan apa yang dilakukan oleh Harun? Bagian yang kedua, alasan mengapa anak-anak Tuhan tidak boleh menduakan Tuhan. Keluaran 20 ayat 4. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di bumi, di bawah bumi. Sudah sangat jelas. Ini perintah dari Allah. Bukan perintahnya Musa, tetapi perintah oleh Allah. Tetapi apa yang dilakukan oleh mereka, karena mereka tidak taat kepada Allah yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, mereka membuat patung itu. Dan setelah itu apa yang mereka lakukan Bapak Ibu? Mereka bersuka cita, bergembira. Dan ayat yang paling yang membuat Bapak Ibu dan saya mengerti adalah pasal 32 ayat yang ke-6 dari bacaan ini. Saya bacakan. Dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, setelah Harun menyetujui dan Harun membuat patung, keesokan harinya mereka bersukaria. Bersukaria ini artinya dalam bahasa Ibrani adalah bercumbu-cumbuan. Bukan sekedar mereka tertawa bersama atau makan bersama,
Tetapi ada kejahatan yang mereka lakukan yang lebih menyakitkan hati Tuhan. Mereka bercumbu-cumbuan satu dengan yang lain. Mereka berbuat tidak senonoh. Dan itu membuat hati Allah sangat terluka. Sangat sedih, sangat kecewa. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Ketika kita dipanggil sebagai anak-anak Tuhan. Kita dibentuk oleh Tuhan hati yang kudus, pikiran yang tenang. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, gunakanlah waktu sebaik-baiknya, bersabarlah untuk tetap setia kepada Tuhan. Jangan menduakan hati Tuhan yang membuat kita kecewa. Jangan menduakan Tuhan. Bagaimana bentuk daripada menduak itu? Kolose 3 ayat 5 tadi. Matikanlah dalam dirimu perbuatan-perbuatan kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ilah-ilah modern saat ini muncul di mana-mana di kalangan anak muda. Yang Tuhan mau dalam hidup ini Bapak Ibu dan anak-anak yang diberkati Tuhan, fokus untuk tetap mengasihi Tuhan. Jangan membuat hati Tuhan itu kecewa. Ketika pikiran kita kepada hal-hal yang duniawi, yang menakutkan, yang menghancurkan diri kita, kita sudah membuat hati Allah itu cemburu. Cemburu dalam bahasa Ibrani celo. Hati Allah panas. Atau elkana. Membuat muka Tuhan itu merah. Tetapi buatlah hati Tuhan itu senang. Lewat perbuatan, lewat pekerjaan, lewat tutur kata kita. Jadikanlah itu semua menyenangkan hati Tuhan. Bapak, Ibu, dan saya tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu, hendaklah kita tetap setia kepada Allah yang telah memanggil Bapak, Ibu, dan saya untuk menjadi umat pilihannya. Melalui firman dan renungan pada saat ini, kita dibuat mengerti oleh Roh Tuhan, supaya kita tetap setia dan mengasihi Tuhan dimanapun kita ada. Hendaklah kehidupan Bapak, Ibu, dan saya berdasarkan kebaikan Tuhan. Terpujilah nama Allah dalam Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, silakan berdiri.
untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut, hendaklah masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita tenangkan hati kita sejenak. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terpujilah nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman Allah pada saat ini yang kami baca, kami renungkan. Biarlah melalui firman ini kami diberkati oleh Tuhan lewat perbuatan, pekerjaan, dan kehidupan kami setiap hari. Ajarlah kami ya Allah untuk kami tetap setia kepadamu. Berikanlah kami roh kesabaran, ketenangan, supaya dengan ketenangan dan kesabaran kami tetap menanti jawaban-jawaban doa-doa kami yang datang dari Tuhan. Berikanlah hati kami hati yang kudus, supaya kami tetap mengasihi Tuhan lewat ibadah dan lewat doa-doa kami. Bapa yang baik, jauhkanlah dari pribadi-pribadi kami pikiran kami yang mengganggu, dan jauhkanlah dari cobaan-cobaan dalam hidup kami yang membuat kami ketakutan, gelisah, dan sebagainya. Dan ajarlah kami supaya kami selalu melakukan hal-hal yang kudus untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa yang baik, pada saat ini hamba-Mu mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang tidak sempat mengikuti ibadah karena mereka tidak punya HP yang canggih, atau mereka yang sakit. Tuhan, tolonglah anak-anak Tuhan supaya mereka bisa bersekutu kepada Tuhan. Pribadi-pribadi mereka dibentuk oleh Tuhan sehingga mereka tetap semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Anggota PKLU yang sudah lanjut usia, mereka tidak bebas untuk datang ke gereja. Berkatilah mereka yang lemah, mereka yang tidak memiliki apa-apa, khususnya keluarga, untuk mendukung mereka mengikuti ibadah. Berkatilah mereka semua ya Allah. Anak-anak muda, anak-anak Tuhan, anak-anak yang kami kasihi, berikanlah semangat mereka ya Allah, supaya mereka tetap setia kepada Tuhan. Bapa yang baik, berkati kiranya seluruh ibadah yang terjadi di GPIB WR Supratman pada saat ini. Berikanlah semangat kepada mereka yang bisa datang untuk beribadah ke gereja ini, dan juga mereka yang tidak sempat hadir. Berikanlah kesehatan yang baik. Tuhan, pulihkanlah pikiran mereka yang kacau, dan sembuhkanlah mereka yang lemah karena sakit. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba-Mu mau berdoa untuk PHMJ
Ketua Majelis Jemaat, mari Tuhan memberkati penatua diaken yang bertugas hari ini. Berkatilah pekerjaan dan kegiatan mereka masing-masing, sehingga di dalamnya mereka tampil sebagai anak-anak Tuhan yang diandalkan dalam kehidupan mereka masing-masing. Hamba-Mu berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Yance Tonapa bersama istri dan anak-anaknya. Berkatilah dalam pelayanannya, dalam kegiatannya setiap hari, mengasihi jemaat dalam setiap waktu. Tuhan berkatilah hamba-Mu Bapak Pendeta Sony, istri dan anak, diberkatilah oleh Tuhan setiap waktu, dalam setiap kegiatannya. Tuhan berkati hamba-Mu juga yang membantu pelayanan di GPIB WR Supratman. Berkatilah pelayanan dan kegiatan hamba-Mu bersama keluarga juga. Tuhan memberkati. Bapa yang baik, berkati kiranya bangsa dan negara yang kami cintai, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para pejabat negara. Tuhan memberkati, mulai dari tingkat pusat sampai ke pelosok sekalipun. Tuhan pimpinlah anak-anak Tuhan yang ada di wilayah Nusa Tenggara Barat, di kota Mataram. Berkatilah. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati kiranya pemandu lagu yang bertugas pada hari ini. Berkatilah pemain musik Satgas COVID-19 juga. Tuhan berkatilah. Terima kasih Tuhan. Pegawai gereja, pengatur sound system, Tuhan memberkati juga alat media. Tuhan memberkati anak-anak Tuhan yang bekerja di dalamnya. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati kiranya lingkungan di mana kami tinggal, Engkau menolong anak-anak Tuhan. Engkau akan memberkati setiap kegiatan yang mereka lakukan. Hamba-Mu mau berdoa, berikanlah rasa nyaman. COVID-19 yang masih ada, Tuhan jauhkanlah itu semua dari muka bumi ini. Dari kota Mataram, Tuhan jauhkanlah sakit penyakit khususnya COVID-19. Sehingga kami selaku anak-anak Tuhan bebas untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Bebas untuk bekerja, bebas untuk saling mengunjungi, bebas untuk saling merangkul. Terima kasih Bapa yang baik. Berkatilah hati dan pikiran kami, sehingga di dalamnya kami masing-masing tetap setia untuk mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati doa-doa kami yang kami naikkan dalam hati kami masing-masing pada saat ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya, Kitab Imamat pasal 25
ayatnya yang ke-21 yang menyatakan, "Maka aku akan memerintahkan berkat-Ku kepadamu dalam tahun yang ke-6, supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara." Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Jemaat, marilah berdiri untuk membawa persembahan kita di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, mari berdiri dan dengarlah amanat pengutusan seperti yang tertulis dalam kitab 2 Korintus pasal 3 ayat yang ketiga. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia.
Jemaat yang diberkati Tuhan, kini arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.